Oke, saya lanjutkan lagi. Ini merupakan contoh dari fog atau visible mist yang menyelimuti ataupun menyelimuti ini kebetulan kotanya itu berada di bawah lembah gitu ya, di bawah lembah gunung atau perbukitan. Nah, ini juga diselimuti oleh fog. Nah, sifat dari kimia asap atau dan juga kabut itu biasanya dari berupa karbon ditambah dengan gas oksigen sehingga menghasilkan karbon dioksida. Nah, itu kalau karbon itu dia 30% itu bersumber dari batu bara. Nah, lalu ada SO2 menghasilkan SO2 ini akan berubah menjadi H2SO4 atau asam sulfat kalau dia berdekatan dengan air dan juga oksigen yang ada di udara. Nah, bahan partikel itu ada partikel besar, ada partikel kecil. Nah, kalau partikel besar itu berupa asap, debu yang tampak. Nah, kalau partikel kecil itu biasanya bentuknya aerosol dan dia juga tidak tampak. Nah, kalau jelaga itu merupakan debu yang berterbangan dan dia dienapkan dan dia bisa diendapkan dengan sulfat atau dia berikatan dengan sulfat. Contohnya kayak nitrit ditambah dengan asam sulfat menghasilkan amonia sulfat. Ini contoh dari sepertinya emisi kabut. Nah, ini merupakan zat-zat pencemar udara. Ada PM, ada CO, ada yang SO2, ada NO2, dan ada O3. Nah, PM ini kalau yang di ISPU itu biasanya PM10 yang biasa yang terukur. Kalau PM 2,5 itu jarang karena dia ukurannya sangat kecil. Jadi yang standar biasanya PM10 yang biasanya diukur pada ISPU. Nah, itu sumbernya kalau PM itu dari buangan kendaraan bermotor dan juga beberapa proses industri. Nah, itu dia kalau standar kesehatannya itu sebanyak 9 ppm. Nah, kalau CO atau karbon monoksida itu sumbernya dari panas dan juga fasilitas pembangkit listrik. Nah, itu standarnya itu bisa 0,03 ppm. Nah, sedangkan kalau SO2 itu dari buangan kendaraan bermotor ataupun beberapa proses industri. Nah, itu standarnya itu atau baku mutunya itu sebanyak 50 mikrometer per meter kubik selama 1 tahun atau 150 mikrogram per meter kubik. Nah, kalau NO2 itu dari buangan kendaraan bermotor, panas, dan juga dari proses industri, itu sekitar standarnya atau baku mutunya sekitar 100 piktogram per meter kubik atau sekitar 0,05 ppm selama 1 jam. Nah, kalau O3 atau ozon terbentuk di atmosfer, nah itu standarnya dari baku mutunya yaitu sekitar 0,12 ppm selama 1 jam. Nah, ini merupakan tabel indeks kualitas udara atau tabel IQ. Kalau bisa di-capture dulu pakai HP atau dicatat. Saya kasih waktu karena nanti akan ada perhitungan. Udah? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Oke, kalau sudah saya lanjut. Ini merupakan tabel dari IQ yang nanti kita kembali lagi ke sini. Nah, ini perhitungannya. Silakan juga difoto dulu. Jadi, perhitungan dari IQ atau indeks kualitas udara yaitu IA kurang IB per XA kurang XD kali XX kurang XD ditambah IB. Nah, IA itu merupakan IQ batas atas, yang IB merupakan IQ batas bawah, XA merupakan ambien batas atas, XD merupakan ambien batas bawah, dan XX merupakan kandungan gas atau pencemar di udara ambien. Nah, ini ada contoh perhitungannya. Contoh perhitungannya misalnya seperti ini ya, hasil pengukuran SO2-nya di udara sekitar 322 ppm. Kita balik lagi ke tabel, 322 ppm SO2 ya. Berarti kalau 322 ppm berarti dia berada di antara ini ya, antara kedua ini, antara 80 sampai 365. Nah, jadi IA tadi indeks IQ atasnya sama IQ bawah ya. Sorry. Nah, karena di antara 80 dengan
Karena dia antara 80 dengan 365, berarti IQ bawahnya yaitu 50, IQ atasnya adalah 100. Makanya IA-nya 100, IB-nya 50. IA 100, IB 50, XA-nya ini merupakan yang dari tabel ya, udara ambiennya, ambien batas atas sama ambien batas bawah. Jadi ambien batas atasnya adalah 365, ambien batas bawahnya 80. Nah, kita masukkan. Nah, yang XX-nya adalah yang 322 ini yang terukur ya. Yang 322 ini merupakan XX-nya. Nah, yang mau kita cari adalah IQ-nya. Jadi dapatlah nanti kalau sudah dimasukkan ke dalam rumus tadi, akan diperoleh IQ-nya sebanyak atau sebesar 92,45. Nah, itu dibulatkan, dilakukan pembulatan, yaitu karena dia 0,45 berarti di bawah 0,5, berarti kita ambil pembulatan ke bawah, yaitu 92. Nah, kesimpulannya tidak ada akibat. Nah, kenapa ada kesimpulan tidak ada akibat? Kita masuk ke ini dia, keterangan dari nilai indeks. Nah, 92 itu termasuk pada nilai indeks yang sedang. Kalau baik dan sedang itu berarti tidak memberikan akibat bagi makhluk hidup, terutama manusia. Nah, kalau pada dia misalnya IQ-nya di atas 101 sampai 300 atau lebih, pokoknya di atas 101 berarti dia sudah memberikan dampak kesehatan atau memberikan akibat kesehatan bagi manusia. Ya, kesimpulannya tidak ada akibat atau ada akibat kesehatan yang diberikan. Paham cara perhitungannya? Paham, Bu. Paham, Bu. Paham, Bu. Latihan dulu ya. Nanti Iya, Bu. saya kasih soal dulu. Nanti silakan dicari. Saya kasih waktu, nanti kita tutup dulu sebentar. Saya kasih waktu sekitar mungkin 10 menit cukup lah ya, 10 menit. Untuk 2 soal. 2 atau 3 soal lah. Nanti soal. Waduh. Nanti kalau hasil kalian bisa nanti kalian boleh ditampilkan aja nanti di layarnya. Atau kalau yang bisa langsung pakai cam scanner bisa langsung di scan perhitungannya, nanti ditampilkan di Zoom. Saya kasih dulu soalnya. Jadi tentukanlah nilai IQ dari hasil pengukuran PM10 yang terukur 405 ppm. Soal yang kedua. Jelas ya soal pertama? Bisa diulang nggak, Bu, yang pertama? Soal yang pertama, tentukan IQ dari PM10 jika hasil pengukuran PM10 di udara sebanyak 405 ppm. Sudah? Sudah, Bu. Oke, soal yang kedua, tentukan IQ jika hasil dari pengukuran karbon monoksida sebanyak 42 ppm. Lalu soal yang ketiga, tentukan IQ jika hasil pengukuran dari ozon atau O3 sebanyak 125 ppm. 100 berapa, Bu? 125 ppm. Jelas soalnya ya? Oke, kalau begitu saya kasih waktu sekitar 10 menit untuk mengerjakannya.
Kalau ada yang sudah selesai nomor 1 mungkin bisa silakan ditampilkan jawabannya.
Ada yang sudah selesai nomor 1? Silakan ditampilkan aja dulu yang nomor 1. Ada yang sudah selesai? Bu, mau nanya, Bu. Ya. Kandungan gas ambeien XX itu yang mana ya, Bu? Yang XX itu yang terukur tadi, yang saya bacakan tadi. Jadi kalau pada perhitungan ini, yang XX-nya yang ini. 300. Oh, iya. Oke? Ya, Bu.
Ada yang udah selesai? Sudah, Bu. Siapa yang mau apa nih? Yang mau menampilkan? Mau langsung ditampilkan di Zoom atau gimana nih caranya? Siapa yang udah? Salwa udah. Baru Salwa? nomor 1, Bu. Siapa yang udah nomor 1? Saya sudah, Saya, Bu. Bu. Sudah, Bu. Iksan ya? Iya, Bu. Enggak, silakan di-share itunya. Jawabannya. Apa benar seperti ini, Bu? Bagaimana, Bu? Yang ini perkaliannya kayak mana? Dia kan 100/70 udah benar, 405 dikurang 350 udah benar, ditambah 200 udah benar. Nah, yang kamu kerjakan duluan yang mana nih? Ini udah langsung hasilnya aja soalnya kamu buat 1364,28. Yang mana duluan kamu kerjain? Iya, Bu. Saya salah kali, Bu. Ini dikurangin dulu, hasilnya kalikan ke Iya, Bu. terakhir baru ditambahkan dengan yang 200. Oke. Baik, Bu. Terima kasih, Bu. Ya. Ada lagi yang udah selesai? Yang mau sharing jawabannya? Sudah, Bu. Bu, mungkin saya mau bertanya dulu. Ya, Rido, kenapa Rido? Bu? Ya, Rido, kenapa Rido? Untuk ISPU sama IKU itu sama, Bu ya. Kalau IKU itu kan indeks kualitas udara. Iya. Kalau ISPU yang
itu tuh Kalau ISPU itu adalah dia sudah lebih ke sini, dia lebih ke sudah hasilnya aja. Misalnya apakah dia baik, sedang, tidak sehat, atau sudah berbahaya. Jadi lebih ke indeks yang sudah hasil perhitungan. Kalau IQ-nya perhitungannya. Perhitungan dari indeks kualitas udaranya. Bu. Terima kasih. Iya. Ada lagi yang sudah selesai perhitungannya? Yang nomor 1 aja mungkin. Sudah, Bu. Siapa yang udah? Saya, Bu. Oke, bentar. Silakan Fadil. Jadi kalau dibuat kesimpulannya, perhitungannya udah benar. Kalau kesimpulannya gimana? Bentar, Bu. Kalau 278,65 berarti kalau dibulatkan jadi 279 ya. Berarti kalau 279 berarti maksudnya ke Sangat berbahaya. Sangat tidak sehat. iya, Tidak sehat. berarti dia sudah memberikan dampak terhadap kesehatan atau dia kategori ISPU-nya itu sangat tidak sehat. Oke, yang nomor 2 udah Fadil? Ini benar ya jawabannya ya, Sudah, Bu. 278,65 atau kalau dibulatkan jadi 279. Oke, CO 42. Oke, ya, sip. Oke, kalau dibulatkan berarti menjadi 367 ya. 367. Oke, kalau kategorinya, kesimpulannya gimana? Berbahaya, Bu. Oke, berbahaya. Berarti sudah memberikan dampak terhadap atau memberikan akibat terhadap kesehatan manusia. Nah, yang ketiga, udah juga? Sudah, Bu. Oke. Jadi kalau disimpulkan, Sedang, Bu. ya kategori ISPU-nya sedang, berarti tidak memberikan dampak terhadap kesehatan manusia. Nah, berarti udah benar ya perhitungan semuanya. Paham ya yang lain kayak gimana? Paham? Ketemu nggak sama nggak jawabannya? Nggak punya Fadil? Sama Bu. Paham, Bu. Paham. Jangan paham-paham nanti pas ujian ataupun kuis nanti kan bisa. Mudah-mudahan paham beneran ya. Ya. Fadil tolong berikan lagi ke saya. Fadil tolong kembalikan lagi hostnya ke saya. Sudah, Bu. Kita lanjutkan lagi ya.
Jadi, nah, ini merupakan nilai indeks yang biasanya ditampilkan dalam ISPU. Untuk 0 sampai 50 itu baik, 51 sampai 100 itu sedang, 101 sampai 190 itu berarti tidak sehat, 200 sampai 299 berarti sangat tidak sehat, dan 300 atau lebih itu biasanya sudah masuk kategori berbahaya. Nah, ini kan tabelnya ini kan dari 50 mulainya ya. Jadi kalau misalnya nih, kalau seandainya soalnya itu adalah misalnya hasil yang terukur dari SO2-nya adalah 75 misal. 75. Nah, berarti nilai bawahnya berapa? Berarti nilai bawahnya adalah 0 ya. Baik dari yang untuk indeksnya, IQ-nya, ataupun dari ambiennya. 0 ya berarti nilainya ya, yang bawahnya. Berarti 0 dengan 50, kalau ini misalnya 0 dengan 80. Paham ya? Nggak tahu nanti. Bu. Nah, khusus untuk NO2, NO2 ini biasanya jarang di ISPU ya. ISPU memang, ya ISPU. Kalau NO2 dia memang kandungannya memang tinggi ya biasanya. Emang karena jumlahnya itu memang gas itu kan NO2 itu lebih banyak dibandingkan dari yang lain ppm-nya. Makanya di bawahnya itu nggak ada emang kosong. Berarti biasanya mulainya memang sekitar ini. Ini patokan ini dibuat dari kisaran-kisaran yang umumnya ada di udara kita. Oke, kita lanjut. Nah, ini merupakan indeks standar pencemaran udara atau ISPU. Kayak tadi ya, kalau dia kategorinya baik, biasanya warnanya hijau ditampilkan. Kalau dia sedang itu biru. Kalau dia warnanya kuning, berarti dia tidak sehat. Kalau dia merah, berarti sangat tidak sehat. Nah, kalau berbahaya, warnanya biasanya hitam. Nah, ini merupakan dampak-dampaknya. Biasanya kalau pada baik itu tidak ada efek, sedikit berbau. Nah, ini bisa dibaca sendiri nanti ya. Artinya apa? Nah, ini dia merupakan indeks IQ-nya atau ISPU juga. Jadi kalau IQ-nya dia lebih ke baik, sedang, tidak sehat, sangat tidak sehat. Ini tidak sehat bagi yang grup sensitif. Yang grup sensitif itu termasuk kayak balita, kayak orang yang sudah lanjut usia, orang hamil, atau orang-orang yang punya penyakit pernapasan. Nah, ini standar sangat tidak sehat, standar tidak sehat bagi umumnya ya, bagi masyarakat umumnya. Ini kategori sangat tidak sehat, dan ini bagi yang berbahaya. Nah, baku mutu udara ambien nasional berdasarkan dari PP nomor 41 tahun 99. Kemarin udah kita bahas juga ya, tinggal dibaca. Baku mutunya kemarin lebih lengkap lagi pada ini, jadi silakan dibaca dari yang materi sebelumnya. Nah, dampak dari pencemaran udara terhadap kesehatan umumnya ya, ini secara umum, pada otak itu bisa mengganggu pertumbuhan ataupun kecerdasan akibat dari adanya timbal. Lalu kalau pada perut itu bisa menimbulkan mual, lesu, dan juga nafsu makan itu bisa menurun. Lalu pada sistem reproduksi itu adanya terganggunya sistem reproduksi pada laki-laki. Lalu kalau pada mata itu adanya iritasi ataupun peradangan akibatnya hidrokarbon. Nah, kalau pada tenggorokan adanya peradangan akibat adanya hidrokarbon. Lalu kalau paru-paru itu biasanya dampaknya itu adanya flek dan juga bisa memicu serangan asma akibat dari polutan berupa hidrokarbon dan juga SOx. Nah, kalau pada jantung itu bisa darah kita bisa kekurangan oksigen akibat adanya gas karbon monoksida dan juga NOx. Nah, jadi pencemaran udara itu bukan hanya ada biasanya terbagi atas dua, yaitu di luar gedung dan di dalam gedung. Nah, ini yang kita bahas ini adalah pencemaran udara yang ada di dalam gedung ataupun di dalam rumah. Nah, biasanya kenyamanan dalam gedung itu parameternya adalah bau, kondisi panas, kelembaban relatif, kecepatan udara, turbulensi, temperatur dan radiasi, pakaian, dan juga parameter lainnya. Nah, adapun dampak terhadap kesehatannya kalau di dalam ruangan itu biasanya berupa sick building syndrome, asbestos atau dampak dari asbes.
lalu adanya asap rokok, senyawa organik volatil, lalu adanya formaldehid, pestisida. Pestisida di sini bukan apa ya, nanti akan dibahas lebih lanjut. Bukan pestisida yang untuk pertanian, tetapi lebih untuk mematikan hama ataupun serangga lainnya, tapi yang untuk di rumah bukan untuk yang di pertanian. Lalu adanya mikroorganisme, kenyamanan dalam gedung, dan lain-lain. Nah, ini merupakan gambaran-gambaran dari zat-zat pencemar ataupun polutan yang ada di dalam rumah yang bisa menghasilkan